الملك الأعلى وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين مر الدهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي والحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu melimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi akhir yang bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di hari Jumat yang mulia ini, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari di mana umat Islam memperoleh pahala haji bagi orang yang menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kami akan membawakan khutbah yang berjudul keutamaan salat berjamaah di masjid dan salat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, bahkan kita semua sudah hampir hafal nama suratnya, yaitu di dalam Quran surat Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab hidup nyata Lauh Mahfuz. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah yaqdiru faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuddu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Yang artinya, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang melakukan semacam ini akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan dihapuskan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, apakah perlu untuk memperpendek langkah kaki kita
ada sebagian ulama yang menganjurkan bahwa setiap orang yang hendak ke masjid hendaklah memperpendek langkah kakinya. Akan tapi ini adalah anjuran bukan berdasar hadis tertentu. Karena Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya hanya mengatakan setiap langkah kaki menuju sholat, dan beliau SAW tidak mengatakan hendaklah setiap orang memperpendek langkahnya. Seandainya perbuatan ini adalah perkara yang disyariatkan, tentu Nabi kita Muhammad SAW akan menganjurkannya kepada kita. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bukan memanjangkan atau memendekkan langkah, namun yang dimaksud adalah berjalan seperti pada umumnya. Tidak hanya berangkat, berjalan pulang dari masjid juga akan dicatat sebagaimana saat berangkat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya yang artinya, dulu ada seorang yang tidak aku ketahui seorang pun yang jauh rumahnya dari masjid selain dia, namun dia tidak pernah luput dari sholatnya. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri yang berkata padanya, bagaimana kalau engkau membeli keledai untuk dikendarainya ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Orang tadi lantas menjawab, aku tidaklah senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke keluargaku. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslimnya mengatakan, fihi isbatus sawab bil quta'i fil ruju' minas shalah kama yasbutu fi dahab, yang artinya dalam hadis ini terdapat dalil bahwa langkah kaki kita ketika pulang dari sholat akan diberi ganjaran sebagaimana perginya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qala al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Karena siapa saja yang diucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain diriwayatkan, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Idza amada al-imamu fa'aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan ucapan amin dengan malaikat, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat disimpulkan bahwa orang yang selalu melaksanakan sholat secara berjamaah, apalagi di masjid, di musola, akan mendapatkan berbagai keutamaan.
Yang pertama, setiap langkah akan dicatat satu kebaikan. Yang kedua, setiap langkah akan diangkat satu derajat. Yang ketiga, setiap langkah akan dihapus satu dosa. Yang keempat, jika berucap amin, maka malaikat juga berucap amin, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jika mengucap Rabbana walakal hamd bersama para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, yaitu ditambah lagi lebih tinggi derajatnya hingga 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri di rumah. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan semoga menjadi motivasi kita semua untuk selalu sholat berjamaah di masjid, terutama yaitu di masjid yang tercinta ini atau di musola. Mudah-mudahan apa yang baru saja kami sampaikan pada kesempatan di hari Jumat ini, mudah-mudahan kita dapat menghidupkannya dan juga dapat diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa usikum wa iyaya 'ala ta'atillahi bi kulli waqtin 'ala tuflihun. Wastaghfirullahal azim wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihaqqish syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul syafa'ina yawmal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adan. Allahumma hdina bihayatil ulama wa bittawafil syuhada wa sunna yawmal qiyamati bi zumratil awliya wa khilal jannatil anbiya alaihimussalam. Rabbana taqabbal minna du'a'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya